Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, terima kasih masih setia mengikuti kajian kitab Jami'ud Durus ini sampai saat ini. Semoga semua kajian kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang kita pelajari ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, saat ini kita sudah masuk pada pembahasan mengenai al-mu'rabu bil harakati wal mu'rabu bil harfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabu bil harakati wal mu'rabu bil harfi. Mu'rab dengan menggunakan harakat dan mu'rab dengan menggunakan harf. Seperti kajian-kajian kemarin telah dijelaskan, mu'rab adalah isim atau fi'il yang statusnya bisa di-i'rabi atau statusnya ber-i'rab. Al-mu'rabatu qismani, qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Kalimah-kalimah yang berstatuskan mu'rab atau kalimah yang bisa di-i'rabi baik dari isim atau fi'il itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama di-i'rabi dengan menggunakan harokat, bagian yang kedua di-i'rabi dengan menggunakan huruf. Fal mu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut taksiri wa jam'ul muannatsis salimu wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Kalimah-kalimah mu'rab atau kalimah yang di-i'rabi dengan menggunakan harokat itu ada 4 macam. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak muannats salim, dan keempat fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu harf akhirnya. Sesuatu itu bisa alif tasniyah, bisa wawu jamak, bisa ya muannats mukhatabah, bisa nun taukid, atau bisa juga nun jamak inas. Wa kulluha turfa'u bid dummati wa tunsabu bil fathati wa tujarru bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Kesemuanya yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' di mana harf akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu itu ketika rafa menggunakan dhammah, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasrah, dan ketika jazm menggunakan sukun. Illal ismal ladzi la yansarifu fa innahu yujarru bil fathati nahwu sallallahu ala ibrahima. Kecuali isim yang tidak menerima tanwin atau sering disebut sebagai isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu ketika jar adalah menggunakan fathah. Seperti contoh sallallahu ala ibrahima. Lafadz Ibrahima adalah termasuk isim ghairu munsharif di mana ketika jar adalah menggunakan fathah. Wa jam'al muannatsis salimah fa innahu yunsabu bil kasrati nahwu akramtul mujtahidati. Dan juga dikecualikan yaitu jamak muannats salim. Jamak muannats salim ketika nasab tandanya adalah dengan menggunakan kasrah. Seperti contoh akramtul mujtahidati. Lafadz al-mujtahidati ini adalah jamak muannats salim di mana ketika nasab adalah menggunakan kasrah. Wal fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhiri fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih nahwu lam yakhsha wa lam yamshi wa lam yaghzu. Ketika dikecualikan pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, artinya harf akhirnya berupa harf ilat atau lam fi'ilnya berupa harf ilat. Harf ilat adalah alif, wawu, dan ya. Perlu diingat, harf ilat itu ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Fi'il mudhari' yang mu'tal akhir ketika jazm adalah dengan membuang harf akhirnya atau membuang lam fi'ilnya yang berupa harf ilat. Seperti contoh lafadz lam yakhsha, lafadz lam yamshi, dan lafadz lam yaghzu. Di mana kesemuanya tanda jazmnya adalah membuang harf ilat. Yang pertama membuang alif,
yang kedua membuang ya, dan yang ketiga membuang wawu. Lam yakhsha membuang alif, lam yamshi membuang ya, dan lam yaghzu membuang wawu. Wal mu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in aidan, al musanna wal mulhaqu bihi, wa jam'ul mudzakkari salimu wal mulhaqu bihi, wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu. Kalimah mu'rab dengan huruf itu juga ada 4 macam. Yang pertama isim tasniyah dan isim-isim yang dimulhaqkan dengan isim tasniyah. Yang kedua jamak mudzakkar salim dan semua isim yang dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Yang ketiga asmaul khamsah dan yang keempat af'alul khamsah. Wal asmaul khamsatu hiya abawun wa akhawun wa hamawun wa fu wa dhu. Asmaul khamsah adalah kalimah-kalimah atau isim-isim berupa lafadz abawun, akhawun, hamawun, fu, dan dhu. Wal af'alul khamsatu hiya kullu fi'lim mudhari'in ittasala bi akhirih dhamiru tathniyatin aw wawu jam'in aw ya'ul muannatsatil mukhatabati mislu yadhhabani wa tadhhabani wa yadhhabuna wa tadhhabuna wa tadhhabina. Af'alul khamsah adalah setiap fi'il mudhari' di mana harf akhirnya bertemu dengan dhamir tasniyah atau bertemu dengan dhamir wawu jamak atau bertemu dengan ya muannas mukhatabah. Seperti contoh lafadz yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, dan lafadz tadhhabina. Wa sayati syarhu dzalika kullihi mufassalan fil kalami ala i'rabil af'ali wal asma'i. Kesemuanya, maksudnya asmaul khamsah dan af'alul khamsah, itu akan dijelaskan secara terperinci pada pembahasan i'rabil af'al wal asma'. Kita lanjutkan aqsamul i'rabi. Aqsamul i'rabi salasatun, lafziyun wa taqdiriyun wa mahalliyun. Pembagian i'rab. I'rab dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama i'rab secara lafadz, yang kedua i'rab secara kira-kira, dan i'rab secara mahal. Al-i'rabul lafziyu atharun zahirun fi akhiril kalimati yajlibuhul amilu. I'rab lafzi atau i'rab secara lafadz adalah pengaruh atau perubahan yang nampak. Artinya perubahannya bisa diketahui di akhir kalimat, di mana pengaruh tersebut dibawa oleh amil. Maksudnya perubahan tersebut disebabkan oleh suatu amil. Wa huwa yakunu fil kalimatil mu'rabati ghairil mu'tallatil akhiri mislu yukrimul ustadzul mujtahida. I'rab lafzi itu berada pada kalimat-kalimat yang bisa di'irabi di mana akhir kalimatnya bukan berupa harf ilat. Seperti contoh lafadz yukrimul ustadzul mujtahida. Lafadz yukrimu beri'rab rofa dengan tanda rofa'nya adalah dhammah yang nampak. Sedangkan lafadz al-ustadzu juga beri'rab rofa dengan tanda dhammah yang nampak. Dan lafadz al-mujtahida beri'rab nasab dengan tanda fathah yang nampak di atasnya dal. Al-i'rabu at-taqdiriyu atharun ghairu zahirin ala akhiril kalimati yajlibuhul amilu fatakunul harakatu muqaddaratan li'annaha ghairu malhuzatin. I'rab takdiri atau i'rab secara kira-kira artinya pengaruh atau perubahan yang tidak nampak di akhir kalimat yang disebabkan oleh suatu amil. Maka keberadaan harokat tersebut hanya dikira-kirakan saja, karena perubahannya itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa diketahui. Wa huwa yakunu fil kalimatil mu'rabatil mu'tallatil akhiri bil alifi awil wawi awil ya'i, wa fil mudhafi ila ya'il mutakallimi, wa fil mahkiyi illam yakun jumlatan, wa fi ma yusamma bihi minal kalimatil mabniyyati awil jumali. I'rab takdiri itu berada pada kalimah-kalimah mu'rabah. Artinya semua kalimah-kalimah yang berstatuskan mu'rab tetapi mu'tal akhir, baik mu'tal akhirnya itu dengan alif atau wawu atau ya. Juga pada semua kalimah yang dimudhafkan kepada ya mutakallim. Maksudnya adalah seluruh kalimah isim
yang dimudhafkan kepada ya mutakalim. Termasuk kalimah yang diirobi dengan i'rab takdiri adalah semua kalimah atau lafadz yang dihikayahkan atau yang diceritakan, asalkan bukan jumlah. Karena kalau jumlah itu i'rabnya adalah i'rab mahalli, sebagaimana keterangan yang akan dijelaskan nanti. Termasuk juga lafadz yang beri'rab takdiri adalah semua lafadz dari bentukan kalimah-kalimah atau susunan kalimah yang dipakai untuk sebuah nama. Seperti contoh, seorang laki-laki yang mempunyai nama Nasrum minallah wa fathun qarib. Jadi misalkan diirobi dengan i'rab jar. Marartu bi nasrum minallahi wa fathun qarib. Tidak boleh marartu bi nasrim minallah wa fathin qarib. Tetap marartu bi nasrum minallah wa fathun qarib. Roknya tetap di dhammah, tidak di kasroh, walaupun dimasuki oleh harf jar. Masuk pembahasan berikutnya, i'rabul mu'talil akhiri. Al-alifu tuqaddaru 'alaiha al-harakatu tsalatsu lit-ta'azzuri. Nahwu yahwal fatal huda lil ula. Pembahasan mengenai i'rabnya lafadz atau kalimah yang mu'tal akhir atau kalimah yang diakhiri dengan harf ilat. Maksudnya lafadz yang harf pokok terakhirnya adalah berupa harf ilat. Jika harf ilatnya berupa alif, maka 3 harokat baik fathah, dhammah atau kasroh yang mana sebagai tanda i'rabnya itu dikira-kirakan pada alif tersebut. Alasannya adalah karena ta'adzur, sulit menampakkan harokat tersebut pada alif. Karena alif adalah haraf yang tidak bisa diharokati selamanya. Seperti contoh lafadz yahwal fatal huda lil ula. Pemuda itu senang mencari petunjuk atau mencari hidayah karena mengharapkan suatu keluhuran. Lafadz yahwa seharusnya lafadz yahwayu. Akan tetapi alif selama-lamanya tidak bisa diharokati, baik itu dhammah, fathah atau kasroh, sehingga harokat dhammah pada lafadz yahwa itu dikira-kirakan pada alifnya, maksudnya alif lazimah setelah ha. Begitupun juga lafadz al-fatah harusnya al-fatayu, lafadz al-huda harusnya lafadz al-hudaya, dan juga lafadz lil ula seharusnya lil ulai. Akan tetapi karena alif selama-lamanya tidak bisa diharokati, maka harokatnya hanya dikira-kirakan pada alif lazimah di akhir semua lafadz tersebut. Berikutnya, amma fi halatil jazmi fatuhzaful alifu lil jazimi. Nahwu lam nakhsha illallah. Adapun ketika tingkah jazm, maka alif dibuang karena kemasukan amil jazim. Seperti contoh lam nakhsha illallah. Kami tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Lafadz nakhsha asalnya ada alif setelah shin. Karena kemasukan amil jazm berupa lam dan otomatis lafadz nakhsha itu dijazmkan, tanda jazmnya adalah membuang alif tersebut. Wa ma'na ta'azzuri annahu la yustata'u abadan izharu alamatil i'rabi. Pengertian ta'azzur adalah bahwasanya sulit menampakkan daripada tanda-tandanya i'rab. Wal wawu wal ya'u tuqaddaru 'alaihima ad-dhammatu wal kasratu lis-saqli. Mithlu yaqdi al-qadi 'alal jani wa yad'u ad-da'i ilan nadi. Sedangkan untuk harf ilat berupa wawu dan ya, yang dikira-kirakan adalah harokat dhammah atau kasroh di atasnya. Alasannya karena berat mengucapkan dhammah atau kasroh di atas wawu dan ya. Seperti contoh lafadz yaqdil qadi 'alal jani. Hakim itu menghukum orang yang melakukan kejahatan. Lafadz yaqdi harusnya yaqdiyu. Karena berat mengucapkan dhammah di atas ya, maka diucapkan yaqdi. Begitupun juga lafadz al-qadi harusnya al-qadiyu. Berat mengucapkan dhammah di atas ya menjadi al-qadi. Alal jani, lafadz al-jani harusnya
al-jani. Karena berat mengucapkan kasroh pada yaknya lafadz al-jani, maka harokat kasroh dikira-kirakan pada yaknya lafadz al-jani. Contoh selanjutnya, lafadz yad'ud da'i ilan nadi. Orang yang mengajak itu mengajak ke tempat pertemuan. Lafadz yad'u harusnya yad'u. Karena dumah berat diucapkan di atas wawu, maka pengucapannya menjadi yad'u. Begitu juga lafadz ad-da'i, harusnya ad-da'iyu, karena menjadi fa'il. Karena dumah berat diucapkan di atas ya, maka dumah hanya dikira-kirakan pada yaknya lafadz ad-da'i. Begitu juga lafadz an-nadi, harusnya an-nadiyi. Harokat kasroh berat diucapkan pada yaknya lafadz an-nadi, maka menjadi lafadz an-nadi. Amma fi halatin nasbi fa innal fathata tazharu alaihima li khiffatiha mithlu lan a'siyal qadiyah walan ad'wa ila ghairil haqqi. Adapun ketika tingkah nasab, maka fathah itu bisa dinampakkan atau nampak di atas wawu atau di atas ya. Karena fathah itu hukumnya adalah ringan jika diucapkan di atas wawu atau di atasnya ya. Seperti contoh lafadz lan a'siya al-qadiyah. Artinya, saya tidak akan pernah mendurhakai seorang hakim. Lafadz a'siya, ya-nya bisa diharokati fathah, karena fathah ringan di atas ya. Begitu juga lafadz al-qadiyah. Harokat fathah bisa nampak di atas ya-nya lafadz al-qadiyah. Contoh yang kedua, lan ad'awa ila ghairil haqqi. Saya tidak akan pernah mengajak kepada selain perkara yang hak atau perkara yang benar. Lafadz lan ad'awa, wawunya bisa diharokati fathah karena ringan pengucapannya. Wa amma fi halatil jazmi fal wawu wal ya'u tuhzafani bisababil jazimi mislu lam aqdi bi ghairil haqqi wa la tad'u illallaha. Adapun ketika tingkah jazm, wawu dan ya kedua-duanya harus dibuang karena sebab kemasukan amil jazim. Seperti contoh lafadz lam aqdi bi ghairil haqqi. Aku tidak akan menghukumi atau memutuskan dengan selain perkara yang benar. Lafadz aqdi, di situ ya-nya dibuang, ditulis dengan lafadz aqdi dengan tanpa ya karena kemasukan amil jazm. Selanjutnya contoh la tad'u illallaha. Janganlah kalian berdoa kecuali hanya berdoa kepada Allah. Lafadz la tad'u, wawunya dibuang karena kemasukan la nahi. La nahi ini termasuk amil jazim. Wa ma'na tsaqli anna zuhurad dummati wal kasrati 'alal wawi wal ya'i mumkinun. Fataqulu yaqdiyul qadiyu 'alal janiyi yad'u da'iyu ilan nadiyi lakinna dzalika thaqilun mustabsya'un falihadza tuhdzafani wa tuqaddarani ay takunani malhuzataini fi dzihni. Pengertian thaql adalah bahwasanya menampakkan dhamma atau kasroh di atas wawu itu bisa saja terjadi, artinya mungkin bisa diucapkan atau boleh saja diucapkan. Maka diucapkanlah lafadz yaqdiyul qadiyu 'alal janiyi yad'u da'iyu ilan nadiyi. Akan tapi hal tersebut adalah berat menurut lidah orang Arab di dalam mengucapkannya. Beratnya itu secara berlebihan, mustabsya'un. Oleh karena itu harokat dhamma dan kasroh kedua-duanya dibuang dan hanya dikira-kirakan saja. Artinya keduanya hanya bisa dilihat di dalam hati. Artinya dirasakan keberadaannya oleh si mutakalim di dalam mengucapkannya dan si sami' ketika mendengarkan ucapan mutakalim. Sekian pembahasan mengenai al-mu'rabu bil harokati wal mu'rabu bil harfi. Untuk pembahasan mengenai i'rabul mudhafi ila ya'il mutakallimi insyaallah akan dibahas pada video berikutnya. Ikuti terus kajian ini, insyaallah membawa manfaat bagi kita dan semoga dibarengi dengan ridhonya Allah.
Saya akhiri, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.